Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman kelas 6, kembali lagi di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBPC Belajar bareng Bunda Caca. Nah sekarang untuk teman-teman kelas 6 kita masuk ke bab 2 yang berjudul Mengenal Komputer. Sudah siap belajar hari ini? Siap dong pastinya. Yuk kita simak video pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, yuk kita ingat dulu materi pelajaran pada bab yang lalu, yaitu bab 1. Kita review atau kita ulas kembali ya pembahasan soal atau kegiatan pada pekan lalu. Pekan lalu kita sudah ulangan harian dan kita juga sempat membahas soal ya pada pekan sebelumnya. Nah, kita bahas dulu yuk satu persatu. Di nomor 9 soalnya ada seperti ini. Transition adalah fitur yang berguna untuk, ya betul, transition adalah berguna untuk mengatur peralihan slide. Seperti yang teman-teman perhatikan ini, nanti di peralihan slide ini kita ada seperti transition gitu ya teman-teman ya. Ada yang bentuknya origami, ada yang seperti pesawat kertas dan lain-lain. Oke, nomor 10, kegunaan perintah slideshow adalah, nah, slideshow berguna untuk memulai presentasi atau kalian juga bisa menekan tombol F5 pada keyboard. Selanjutnya di nomor 11, fungsi efek pada fitur desain Microsoft Word adalah, ya betul, untuk A, memberi efek pada halaman dokumen. Selanjutnya, nomor 12, untuk meratakan gambar yang dipilih adalah fungsi dari titik-titik pada fitur page layout. Nah, ini untuk meratakan nih teman-teman. Nah, jawabannya adalah, ingin tahu? Ya, betul, adalah align. Untuk meratakan rata kanan, kiri, dan lain-lain seperti itu. Nah, lanjut lagi ada nomor 13, styles pada Microsoft Excel adalah kumpulan perintah untuk, yang betul jawabannya B, mengubah tampilan sel. Selanjutnya nomor 14, sheet option pada Microsoft Excel terdiri atas dua bagian, yaitu, ya, jawabannya adalah grid lines dan juga heading. Nah, nomor 15, perintah from beginning pada fitur slideshow pada Microsoft PowerPoint digunakan untuk B, memulai presentasi dari bagian depan. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengerjakan dan juga mengumpulkan jawaban dari halaman yang tadi pada bab 1, evaluasi bab 1. Sekarang kita masuk ke bab 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman mampu mengetahui dan menjelaskan cara membersihkan dan merawat komputer. Buku yang kita gunakan adalah buku ini. Yuk disiapkan bukunya di bab 2 halaman 22. Dibuka sama-sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke membersihkan komputer. Nah, ini ada sebuah gambar nih teman-teman. Perhatikan gambar berikut, gambar ini ya. Nah, apa sih gambar ini? Ini adalah bagian dari CPU, dari Central Processing Unit atau badan komputer ya di sebelah sini. Dan ini sudah terlihat sangat berdebu sekali gitu. Nah, lalu jika komputer yang debu seperti ini lebih baik atau sangat baik kita bersihkan. Jika komputer bersih, kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Kita perlu ketahui bahwa debu dan kotoran yang menempel pada komputer itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, sekarang pada bab 2 ini kita akan pelajari bagaimana cara membersihkan komputer. Simak ya. Membersihkan komputer. Untuk membersihkan selubung komputer, langkah pertamanya adalah menyiapkan peralatannya. Peralatan yang dibutuhkan adalah, jadi sebelum kita bersihkan komputer nih, ada beberapa alat yang kita butuhkan. Di antaranya adalah alat-alat berikut ini. Nah, yang ini namanya seperti vacuum cleaner gitu ya, penyedot debu, vacuum cleaner untuk perangkat-perangkat yang kecil gitu. Jadi untuk keyboard kita bisa menggunakan ini nih. Dan ini juga bisa dibeli di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Lalu ada juga kuas
seperti ini, dan juga ada obeng untuk membuka selubung komputer atau badan komputer kita. Dan teman-teman harus make sure atau pastikan semua kabel terlepas, terutama kabel powernya. Selanjutnya, dalam membersihkan selubung komputer, langkah pertamanya adalah menyiapkan peralatannya. Pastikan semua kabel terlepas, terutama kabel power. Dan selanjutnya adalah membuka selubung. Gunakan obeng untuk membuka baut dan pada selubung komputer. Pada komponen komputer yang debunya sudah menebal, gunakan sikat kuas ya, atau gunakan alat penyedot debu untuk mengurangi debu yang menyebar karena tiupan alat. Jadi, ketika membersihkan selubung komputer, kita bisa menggunakan kuas seperti ini dan juga bisa menggunakan alat tadi tuh namanya penyedot debu atau vacuum cleaner. Selain itu, tidak hanya selubung komputer atau badan komputer atau CPU gitu ya yang harus kita bersihkan. Yang paling umum nih yang kita gunakan dalam penggunaan laptop atau komputer itu adalah membersihkan keyboardnya ya. Nah, tapi pastikan teman-teman mencabut terlebih dahulu kabel yang terhubung pada CPU, atau misalnya teman-teman menggunakan keyboard eksternal gitu ya untuk di laptop, itu dicabut dulu USB-nya gitu agar tidak ada aliran listrik yang mengalir di keyboard kalian. Selanjutnya kita dapat menggunakan kuas atau penyedot debu atau lap halus untuk membersihkan tombol-tombol pada keyboard kita. Pastikan sela-selanya juga dibersihkan ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa nih membalikkan keyboard kalian agar debu-debu yang menempel pada bawahnya, bagian bawah, itu dapat jatuh seperti itu. Jadi dapat dibersihkan dengan maksimal. Kalian juga bisa membuka tombol atau bagian-bagian hurufnya satu persatu lalu dibersihkan. Dan ingat, jangan lupa dicabut dulu kabelnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, selain keyboard dan juga CPU, kita juga harus membersihkan mouse, karena mouse ini umumnya sering sekali kita gunakan gitu ya. Jadi jangan sampai mouse ini terkena debu, bakteri, kuman, bahkan virus, ya kan? Jadi harus rutin teman-teman bersihkan. Nah, sama seperti keyboard, untuk membersihkan mouse juga pertamanya kita harus mencabut kabel yang terhubung pada CPU. Jadi dicabut dulu nih kabel-kabelnya. Lalu kalian bisa membersihkan mouse dengan kain yang lembut dan gunakan juga cotton bud untuk membersihkan celah-celah yang ada pada mouse kita seperti ini. Biasa di trackballnya atau di sensornya seperti ini kita bisa lap ya dengan menggunakan cotton bud. Dan kalian juga bisa bersihkan mousepad seperti ini atau bantalan mouse-nya dengan kain yang bersih. Nah, untuk membersihkan ini kalian juga bisa gunakan tisu basah atau tisu kering seperti itu. Selanjutnya, tidak hanya membersihkan selubung komputer, teman-teman juga bisa membersihkan monitornya nih. Monitor kita bersihkan agar tidak terhalang oleh debu ya pandangan layar kita. Nah, kalian bisa membersihkan menggunakan kain atau tisu kering atau tisu basah. Dan pastikan teman-teman sudah mencabut dulu kabel yang terhubung antara monitor dengan power up atau dengan CPU kita. Nah, untuk menggunakan kain, teman-teman gunakan kain yang lembut ya agar tidak merusak bagian dari monitor, dan juga bisa menggunakan tisu basah nih biar nggak debu gitu ya. Nah, selanjutnya selain membersihkan komputer, teman-teman juga harus merawat komputer. Tujuan dari merawat komputer adalah agar tidak mudah rusak nih komputer kita. Merawat komputer membutuhkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Komputer yang kinerjanya lambat, kemungkinan softwarenya mengalami gangguan. Namun tidak menutup kemungkinan juga hardwarenya bermasalah. Jika software dan hardware tidak dirawat secara berkala, komputer tentu saja akan mengalami kerusakan. Nah, seperti ini. Jadi kita harus merawat bagian hardware atau perangkat kerasnya ya. Nih seperti ini dengan membersihkan selubung komputernya, dengan membersihkan keyboardnya, dengan juga membersihkan mouse, monitor, seperti itu. Dan kita juga harus merawat nih softwarenya. Bagaimana ya caranya? Nah,
Pertama, kita akan membersihkan hardware-nya dulu atau perangkat keras. Nah, agar komputer kita terawat, tentu saja kita harus membersihkan hardware atau perangkat keras kita secara teratur. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kalian bisa membersihkan selubung komputer atau CPU dengan kuas, lalu juga mengelapnya dengan tisu basah nih untuk monitor, keyboard, dan juga mouse seperti itu. Jadi kita rawat ya hardware-nya. Nah, hardware juga perlu dibersihkan dari kotoran dan debu yang menempel. Debu dan kotoran akan menghambat sirkulasi komputer. Akibatnya, komputer akan menjadi lebih cepat panas. Dan tentu saja akan memberatkan kinerja dari komputer itu sendiri. Selanjutnya, untuk merawat komputer, pastikan teman-teman mematikan komputer sesuai aturan. Mematikan komputer harus dilakukan dengan benar sesuai prosedur. Jangan mematikan komputer dengan cara mencabut kabel pada sumber listrik secara langsung ya, karena akan membuat hardware dan software kita mengalami gangguan. Jadi tidak boleh ya teman-teman mencabut perangkat elektronik komputer kita langsung seperti ini, langsung dicabut gitu colokan powernya. Tidak boleh seperti ini. Nah, lalu bagaimana ya cara yang baiknya? Jadi untuk mematikan komputer, cara yang terbaik adalah dengan mematikannya melalui shutdown terlebih dahulu dengan cara klik di pojok kiri bawah nih di sini biasanya. Lalu ada bacaan start ya, seperti ini start, lalu kita pilih shutdown teman-teman. Nah, nanti akan terproses seperti ini, akan loading gitu ya. Lalu dia akan otomatis mati. Nah, jadi bukan dicabut kabelnya seperti ini. Bukan ya, ini salah, tapi kita harus melalui proses shutdown terlebih dahulu. Selanjutnya, selain kita membersihkan hardware secara teratur, mematikan komputer dengan aturan yang baik, kita juga untuk merawat komputer kita juga bisa menghapus program atau file-file yang tidak kita gunakan. Nah, hard disk adalah ruang penyimpanan program komputer. Ruang penyimpanan komputer ini tidak boleh terlalu penuh karena akan memperlambat proses dalam menjalankan programnya. Untuk itu, kita dapat menghapus atau menguninstall aplikasi yang tidak kita gunakan. Nah, untuk menghapusnya, caranya seperti ini teman-teman. Ada di control panel, kalau misalnya teman-teman cek nih di laptop atau di komputer, ada control panel gitu ya, atau control panel. Nah, di situ ada bacaan atau kita pilih program, lalu di situ ada bacaan program-program yang bisa kita install atau uninstall seperti itu. Contohnya, di sini ada beberapa program. Nanti kita bisa klik kanan lalu install. Pastikan program yang kalian uninstall atau kalian hapus gitu ya, itu adalah program yang sedang tidak kalian pakai atau tidak kita gunakan. Di handphone juga bisa ya teman-teman ya, dengan menguninstall program-program yang tidak kita gunakan, karena di handphone juga bisa berat nih memori hard disk kita, penyimpanan kita. Nah, selain untuk merawat komputer, selain membersihkan secara teratur, mematikan komputer, menghapus program seperti itu, ada cara-cara lain untuk merawat komputernya, yaitu memastikan ventilasi udara yang cukup. Pemilihan tempat komputer perlu diperhatikan, karena komputer sebaiknya ditempatkan pada tempat yang memiliki ventilasi yang cukup. Ventilasi yang kurang baik menyebabkan komputer kita menjadi cepat panas, sehingga memperpendek usia pemakaian komputer. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pastikan di rumah teman-teman saat menggunakan laptop atau komputer atau handphone seperti itu, di tempat yang ada ventilasi yang baik agar tidak cepat banyak debu dan juga tidak cepat panas. Selanjutnya, untuk merawat komputer kita dapat mengoptimalkan pendingin komputer. Nah, di bagian dalam CPU sendiri ya, di bagian dalam CPU atau selubung komputer kita itu ada fan namanya, atau kipas. Nih seperti ini, ada fan atau kipas yang diberfungsikan untuk mendinginkan komponen komputer ketika dijalankan. Nah, ini fungsinya seperti kipas gitu teman-teman, jadi untuk mendinginkan CPU kita. Nah, tanpa adanya pendingin atau fan ini, tentu saja komputer kita menjadi cepat panas. Nah, untuk teman-teman mungkin tahu juga ya, di sini ada namanya external fan gitu. Jadi ada
kipas, meja kipas gitu ya. Nanti komputernya atau laptop dicolokin seperti ini, laptopnya. Nanti di USB-nya disambungkan ke dalam colokan USB di laptop. Nanti dia akan ada mengaliri kipas gitu. Jadi ntar di sini ada fan-nya gitu. Jadi laptop kita tidak cepat panas. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kegiatan hari ini, karena tadi kita sudah belajar tentang merawat komputer, juga tentang membersihkan komputer, jadi kegiatan hari ini kita berlatih merawat gadget. Ya bisa komputer, bisa laptop, bisa handphone teman-teman. Nah, kalian merawatnya dengan cara membersihkan perangkatmu. Contohnya, membersihkan handphone, membersihkan keyboard, membersihkan monitor, mouse, dan lain-lainnya. Nah, kalian bisa fotokan nih ketika kalian sedang proses membersihkan handphone, proses membersihkan keyboard, proses membersihkan monitor, dan lain-lain. Boleh juga loh proses membersihkan handphone. Caranya kalian bisa lap gitu dengan tisu basah, lalu dikeringkan dengan tisu kering. Pastikan tidak terlalu basah ya. Jadi kalau udah tisu basah itu kan insya Allah juga ada antibakterinya seperti itu. Jadi untuk membersihkan handphone kita insya Allah lebih baik gitu teman-teman. Selamat mencoba ya. Jadi kegiatan hari ini adalah teman-teman mempraktekkan pembersihan perangkat gitu. Boleh keyboard, boleh monitor, boleh mouse, boleh handphone, dan lain-lain. Kalau sudah, silakan dikirimkan ke Google Form ya, yang linknya ada di grup BDR. Oh ya teman-teman, nanti juga ada quiz nih, ada game. Teman-teman silakan dimainkan ya gamenya, linknya ada di grup BDR teman-teman. Oke, tadi itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas pelajaran pekan lalu, sudah membahas tujuan pelajaran, sudah ke penjelasan inti, sudah ke kegiatan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini, kita telah belajar mengenai membersihkan dan merawat komputer. Merawat komputer dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Bisa membersihkan menggunakan tisu kering, tisu basah, dengan kuas, dengan penyedot debu atau vacuum cleaner. Pastikan teman-teman ketika membersihkan perangkat elektronik dicabut dulu ya, dipastikan kabelnya itu tidak terhubung oleh perangkat kita. Dan kegiatan kita hari ini kita akan mempraktekkan cara merawat dan membersihkan komputer atau gadget kita. Wah, seru banget ya teman-teman. Jadi selamat mencoba ya, selamat praktek membersihkan dan merawat gadget. Oke deh, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga informasinya dan kegiatannya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sudah membahas tentang kesimpulan juga tadi. Silahkan dipraktekkan teman-teman untuk kegiatan hari ini. Kalian bisa membersihkan gadget di rumah masing-masing ya. Membersihkan gadget, membersihkan keyboard, mouse, dan lain-lain. Difotokan lalu kirim ke BDR. Terima kasih semuanya. Kalau suka dengan video ini, silahkan berikan tombol like-nya. Jangan lupa komentar kehadiran di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu ya teman-teman. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.